Halo, selamat datang di penelusuran kita hari ini. Kita mau ngobrolin soal rancangan aturan baru nih, yang lumayan penting kayaknya. Soal Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Ini tentang gimana guru bisa ditugasin jadi kepala sekolah. Aturan main barunya gitulah. Iya, betul. Sumber kita langsung dari naskah rancangannya. Nah, kita mau coba bedah nih, apa aja sih yang berubah? Terus, artinya apa buat kita semua? Oke, kita mulai aja ya. Siap. Jadi rancangan ini kan disiapin buat gantiin aturan yang lama, yang dari 2021 itu. Ya namanya dunia pendidikan kan gerak terus ya, dinamis. Jadi perlu ada penyesuaian biar kepemimpinan sekolah itu bisa makin bagus, mutu pendidikannya juga makin oke. Itu sih intinya. Oke, nah pertama nih, definisi kepala sekolah di aturan baru ini gimana? Terus kompetensi apa aja yang sekarang jadi sorotan? Sebenarnya sih intinya sama ya, kepala sekolah itu ya guru, tapi dapat tugas tambahan buat mimpin sekolah. Cuma yang agak beda nih, selain kompetensi sosial, kepribadian, ada juga kompetensi profesional. Nah, di sini nih disebutin eksplisit soal kemampuan sebagai entrepreneur, kewirausahaan. Wah, kewirausahaan buat kepala sekolah. Kedengeran baru ya ini. Maksudnya gimana tuh kira-kira dalam prakteknya di sekolah? Ini kayaknya sinyal ya, kalau kepala sekolah itu diharapkan lebih proaktif, lebih inovatif gitu. Mungkin soal cari sumber daya tambahan, atau bangun kerjasama sama pihak luar, atau ya kelola sekolahnya lebih efisien lah, orientasinya ke hasil. Semangatnya gitu kayaknya. Menarik, menarik. Terus alurnya gimana nih kalau guru mau jadi kepala sekolah? Baik yang di sekolah negeri atau swasta? Prosesnya gitu. Nah, prosesnya dibikin lebih rapi sekarang. Ada tahapannya. Mulai dari pemetaan kebutuhan dulu, Pemetaan kebutuhan. ya dinas pendidikan atau yayasan sekolah swasta itu harus ngira-ngira dulu. 4 tahun ke depan butuh berapa kepala sekolah, gitu. Habis itu baru deh nyiapin calonnya. Ada usulan, terus seleksi, ya administrasi, substansi. Nah, yang penting banget nih, wajib ikut pelatihan bakal calon kepala sekolah. Oh, ada pelatihannya ya, wajib itu. Wajib, kalau lulus baru dapat sertifikat khusus. Itu penting. Saya jadi penasaran nih sama syarat-syaratnya, apalagi buat guru ASN di sekolah negeri. Tambah ketat nggak sih? Bisa dibilang gitu. Syaratnya lumayan berlapis nih, ada di pasal 7. Jelas harus S1 atau D4 terakreditasi ya. Terus punya sertifikat pendidik. Nah, soal pangkat, kalau PNS minimal penata, itu 3B. Kalau PPBK, minimal guru ahli pertama. Tapi ada syarat pengalaman ngajar juga, sekitar 8 tahun lah. Oke, oke. Terus apa lagi? Kinerjanya juga dilihat, minimal baik 2 tahun terakhir. Terus, harus punya pengalaman manajerial, minimal 2 tahun. Manajerial itu contohnya apa ya? Pernah jadi wakil kepala sekolah gitu? Bisa jadi wakil, atau mungkin ketua tim, ketua program, ya semacam itulah. Pokoknya ada bukti pernah ngelola sesuatu. Terus, rekam jejaknya harus bersih. Nggak pernah kena hukuman disiplin sedang atau berat, nggak ada masalah hukum. Usia juga dibatasi, maksimal 56, pas diangkat pertama kali. Wah, lengkap juga ya. Satu lagi, harus tanda tangan fakta integritas. Bersedia ditempatin di mana aja di wilayah Pemda itu. Oke, oke. Banyak ya syaratnya. Nah, gimana kalau di satu daerah gitu susah banget nyari calon yang memenuhi semua itu? Ada kelonggaran nggak? Ada antisipasinya kok. Kalau emang datanya nunjukin kurang calon, nah Pemda bisa usulin guru PNS yang pangkatnya setingkat di bawah itu, 3B. Atau PPPK, yang pengalamannya minimal 4 tahun. Oh gitu. Jadi fleksibel juga ya? Ya, tapi itu kalau emang beneran kurang ya, harus ada buktinya dari data kementerian. Nah, kalau buat sekolah swasta, syarat guru non-ASN-nya ya diatur sama yayasannya sendiri. Oke, paham. Nah, sekarang kalau guru udah lolos seleksi, udah ikut pelatihan, dapat sertifikat, terus gimana penugasannya? Siapa yang mutusin? Kalau guru ASN di sekolah negeri, yang ngetapin itu pejabat pembina kepegawaian. Ya, bupati, wali kota, atau gubernur. Tapi nggak asal nunjuk, harus ada rekomendasi dulu dari tim pertimbangan khusus. Isinya ada sekda, dinas pendidikan, sama dewan pendidikan. Jadi ada timnya ya? Betul. Kalau guru ASN di sekolah swasta, sama juga. Oleh PPK, tapi atas rekomendasi. Nah, kalau guru non-ASN di sekolah swasta, ya langsung dari penyelenggara sekolahnya. Terus ada aturan sendiri juga buat kepala sekolah Indonesia di luar negeri, SILN itu.
Ngomong-ngomong soal jabatan, ini ada batas waktunya nggak sih? Apa bisa jadi kepala sekolah terus-terusan? Nggak bisa. Ada periodenya sekarang, jelas banget. Khususnya buat ASN di sekolah negeri ya. Satu periode itu 4 tahun, nah bisa diperpanjang sekali lagi, jadi total 8 tahun lah maksimal berturut-turut. Syarat perpanjangannya apa? Ya, kinerjanya harus bagus dong. Minimal baik tiap tahun. Malah bisa nambah satu periode lagi, jadi total 12 tahun. Tapi ini syaratnya ketat banget. Kinerjanya harus sangat baik 2 tahun terakhir, dan emang benar-benar belum ada calon pengganti yang siap. Wow, 12 tahun tuh udah lama banget ya? Iya, kalau buat SILN lebih pendek lagi, cuma maksimal 3 tahun. Oke, selain karena periodenya habis, apa aja yang bisa bikin kepala sekolah berhenti dari tugasnya? Macem-macem sih alasannya. Ya, bisa karena meninggal, atau minta berhenti sendiri, atau diberhentikan. Nah, alasan diberhentikan ini banyak. Pensiun, kena pelanggaran disiplin, diangkat ke jabatan lain, nggak masuk kerja lama banget lebih dari 6 bulan, kena kasus hukum, kinerja jelek. Kinerja jelek juga bisa ya? Bisa kalau nggak nyampe target baik itu. Terus, kalau tugas belajar lebih dari 6 bulan. Atau jadi anggota parpol. Atau dapat jabatan negara lain. Itu semua bisa jadi alasan berhenti. Oke, jelas. Pertanyaan terakhir nih, soal peralihan. Gimana nasib kepala sekolah yang sekarang lagi menjabat pas aturan ini nanti berlaku? Nah, tenang aja. Aturan peralihannya bilang mereka yang lagi menjabat ya lanjut aja sampai periode tugasnya selesai. Terus, kalau Pemda belum punya stok calon baru yang udah punya sertifikat pelatihan tadi, mereka boleh kok nunjuk guru ASN yang memenuhi syarat utama di pasal 7 itu. Tapi cuma buat satu periode aja. Oh, sementara gitu ya? Iya. Dan kalau guru itu nanti mau ditugasin lagi, nah dia wajib ikut dan lulus pelatihan dulu. Terus, aturan ini nanti otomatis ngegantiin aturan yang lama, yang Permendikbudristek 40 2021 itu, sama beberapa pasal di aturan lain juga. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, poin utamanya itu syaratnya makin ketat, terus ada penekanan baru soal jiwa wirausaha, proses seleksi sama pelatihannya lebih baku, dan masa jabatannya ada batasnya. Gitu ya? Betul sekali. Dan ini penting buat Anda tahu, karena ini kan ngebentuk standar baru ya buat pemimpin sekolah kita. Harapannya sih, ya jelas, dampaknya positif ke kualitas pengelolaan sekolah. Ujung-ujungnya ke pengalaman belajar anak-anak kita juga. Buat guru sendiri, ini jadi gambaran jenjang karir yang lebih jelas. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik buat Anda pikirkan. Dengan adanya penekanan baru soal entrepreneurship ini, kira-kira menurut Anda gimana ya wajah sekolah kita nanti bakal berubah? Soal inovasi, soal pengelolaannya. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak kupasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya ya.